Halo sanak saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di channel ini bersama saya Tan Marajo. Subscribe guys, subscribe. Terima kasih buat sanak saudara yang udah subscribe. Buat yang belum, silahkan klik tombol subscribe di sudut kiri bawah video ini. Sanak saudara, nama Muhammad Qasim alias Sabandar atau Syah Bandar atau Subandari atau Syekh Subandari tentunya tidak asing lagi bagi praktisi silat kebatinan atau tenaga dalam. Siapa Muhammad Qasim atau Sabandar? Mari kita saksikan video berikut. Kecamatan Wanayasa merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Purwakarta yang menyimpan segudang cerita masa lalu. Di kecamatan yang berada di lereng Gunung Burangrang ini, pernah hidup seorang pendekar yang memiliki ilmu pencak silat tingkat tinggi dan cukup disegani di Tatar Pasundan. Namanya adalah Eyang Sahbandar. Eyang Sahbandar atau Mamak Sahbandar atau Subandari atau Syekh Subandari sejatinya adalah seorang pengembara dari Minangkabau. Nama aslinya adalah Muhammad Qasim, dilahirkan di Pagaruyung, Sumatera Barat pada tahun 1766. Pada masanya, pasangan Mamak Sahbandar dan istrinya Nyi Raden Kendal atau Eyang Bubu adalah pasangan pendekar silat yang sangat disegani. Menurut keterangan dari Bapak Letkol CKH Abdul Rauf SH, sesepuh pusaka Puguron Cikalong atau PPC Cianjur, dalam warung lpj.blogspot.com mengatakan bahwa beliau pernah mendengar keterangan dari para sesepuh Cikalong terdahulu bahwasanya Muhammad Qasim adalah keturunan bangsawan kerajaan yang diusir dari Pagaruyung karena mengajarkan silat pusako kepada masyarakat awam, sehingga dianggap secara tidak langsung akan mengganggu dan mengancam kewibawaan kerajaan. Karena dianggap telah melanggar peraturan mengajarkan seni bela diri pusako kerajaan kepada masyarakat awam yang seharusnya hanya boleh diajarkan kepada keluarga bangsawan kerajaan. Maka kerajaan memutuskan untuk mengusir Muhammad Qasim dari kerajaan Pagaruyung. Berdasarkan penelusuran di Pagaruyung, budayawan Purwakarta Budi Rahayu Tamsah mengatakan pada jabar.sindonews.com bahwa hal tersebut tidaklah demikian. Versi lainnya menyebutkan bahwa Mamak Sahbandar pergi ke tanah Jawa lebih didasari karena persoalan politik. Dia mengasingkan diri dari Pagaruyung karena diduga terlibat konflik dengan penguasa VOC di daerahnya yang memerintah dengan cara sewenang-wenang. Untuk mendukung upaya-upaya dalam melakukan perlawanan tersebut, Mamak Sahbandar memberikan pembekalan berupa kemampuan bela diri kepada para pemuda Pagaruyung untuk mengimbangi kekuatan kaum penjajah yang memiliki persenjataan yang lengkap. Selanjutnya, dengan menumpang kapal dagang milik VOC, Mamak Sahbandar memulai pertualangannya ke tanah Jawa. Kemudian dia singgah menetap untuk sementara waktu di sebuah pelabuhan di Batavia. Kemungkinan pelabuhan tersebut yang kini dikenal dengan nama Pelabuhan Tanjung Priok. Di tempat ini, kembali Mamak Sahbandar terlibat pertikaian dengan seorang pejabat VOC yang bertugas mengawasi daerah pelabuhan dan sekitarnya. Berkat ilmu silat yang dikuasainya, Mamak Sahbandar dapat menghabisi si pejabat VOC hanya dalam satu kali gerakan. Hal itu tentu saja mengundang kemarahan Belanda dan Mamak Sahbandar pun akhirnya menjadi sasaran penangkapan Belanda. Akibat peristiwa itu, Mamak Sahbandar menjadi tokoh yang ditakuti dan disegani oleh penduduk sekitar. Karena pengaruhnya yang besar, Mamak Sahbandar akhirnya berhasil menguasai kawasan pelabuhan dan berhak menyandang gelar Syah Bandar. Dari Batavia,
Mamak Syahbandar melanjutkan perjalanannya ke daerah Cianjur. Di tempat ini kemudian mengajarkan ilmu bela diri kepada masyarakat setempat. Banyak di antara penduduk Cianjur, terutama kaum muda, yang menjadi pengikut setia ajaran Syahbandar. Maka tak heran setelah wafatnya Mamak Syahbandar, di daerah Cianjur terdapat beberapa petilasan sebagai bentuk penghormatan dari para pengikut setia ajarannya. Dari Cianjur, Mamak Syahbandar sempat bermukim di Sidang Kasih, kemudian pindah ke Wanayasa. Menurut sumber-sumber di Wanayasa, hal ini karena mengikuti ajakan sahabatnya yang juga dikenal sebagai ahli silat, yakni Raden Jibja. Bahkan akhirnya Mamak Syahbandar menikah dengan adik Raden Jibja, yakni Nyi Raden Kendan, yang biasa dipanggil Eyang Bubu. Tidak diketahui persis kapan tokoh Syahbandar ini mulai menjejakkan kakinya di Wanayasa. Namun yang pasti, di daerah ini pun banyak penduduk yang berguru kepada Mamak Syahbandar. Ajaran silat Syahbandar tidak hanya terdapat di Wanayasa atau daerah Cianjur, melainkan menyebar dan berkembang ke daerah lain di Jawa Barat. Beberapa hal yang menjadi ciri khas ajaran Syahbandar ini diantaranya adalah adanya persilatan jurus 5 alias gaya Syahbandar. Jurus ini dikenal dengan beberapa nama, antara lain Lengkah Opat atau Langkah 4, Lupang 5 atau Jalan 5, Gerak Opat, Kalima Pancer, Gerak Asror, Gerak Panca Tunggal, dan lain-lain. Meski terkesan sederhana, gaya silat Syahbandar ini terbilang cukup unik. Dikatakan unik karena selain relatif mudah untuk dipelajari, jurus Syahbandar ini ternyata mampu menjaga orisinalitasnya dari pengaruh-pengaruh aliran silat yang lain, terutama di Wanayasa. Keunikan tersebut, menurut para pengikut ajaran Syahbandar di Wanayasa, biasa disebut dengan istilah Ulin Wanayasa. Tentu saja ulin Wanayasa ini sulit ditemukan di daerah lain karena diciptakan Mamak Syahbandar ketika dia sudah bermukim di Wanayasa. Di Wanayasa, Mamak Syahbandar mempunyai banyak murid, diantaranya Mamak Wekling. Disebut Mamak Wekling karena jabatannya saat itu adalah Mantri Guru, yang disebut Wekling dalam bahasa Belanda. Namanya menurut salah seorang keturunan dari Sagalaherang adalah Raden Subrata. Dalam acara silaturahmi FP2 STI dengan Tuo Silek atau Guru Gadang Silek Kumango pada tanggal 6 Oktober 2012, Kisaung, moderator sahabatsilat.com sekaligus praktisi Syahbandar, tergerak hatinya untuk menanyakan silat 5 jurus yang merupakan inti dari Maempo Syahbandar. Sehubungan karena Silek Kumango berasal dari tanah datar, tentu sangat dekat hubungannya dengan kerajaan Pagaruyung, tempat asal Muhammad Qasim. Pada kesempatan tersebut, Guru Gadang Silek Kumango mengisahkan bahwa sebenarnya Silek Kumango itu ada 2, yaitu Silek Kumango Tuo yang merupakan asli dari Syekh Kumango, pendirinya, dan Silek Kumango yang seperti dikenal sekarang. Silek Kumango Orde Tuo dikuasai oleh salah satu anak dari Syekh Kumango, dan anaknya yang lain menciptakan Silek Kumango Orde Baru. Suatu hari terjadilah perselisihan antara kedua adik-beradik ini. Perkelahian ini sangatlah panjang, sampai pada akhirnya perkelahian tersebut dilerai oleh Syekh Kumango dengan satu pernyataan bahwa silat batin merupakan milik dari anaknya yang menguasai Silek Kumango Orde Tuo, dan anaknya yang menciptakan Silek Kumango Orde Baru disebut yang menguasai silat lahir. Dikarenakan hal itu, sang anak yang menguasai Silek Kumango Tuo pergi dari kampungnya dan entah pergi kemana. Diketahui bahwa Silek Kumango Tuo juga terdiri dari 5 jurus. Jadi, apakah Syahbandar
adalah anak dari Syekh Komango, tentunya perlu dilakukan penelusuran yang lebih dalam tentang hal ini. Mamak Syahbandar meninggal dunia di Wanayasa dalam usia 114 tahun, yakni pada tahun 1880. Jasadnya dimakamkan berdampingan dengan istrinya Eyang Bubu. Makam Syahbandar berada di kompleks pemakaman umum di sebelah barat daya Pasar Domba, Desa Wanayasa. Berbeda dengan makam-makam tokoh sejarah lainnya, makam Mamak Syahbandar sudah ditembok dan dikeramik bagian pinggirnya. Selain itu, tak jarang lokasi ini menjadi tempat ziarah terutama mereka yang kini masih melestarikan seni bela diri pencak silat. Sanak saudara, semoga video tadi dapat menambah informasi atau pengetahuan kita seputar dunia persilatan, khususnya ilmu kebatinan atau tenaga dalam yang bersumber dari Tatar Pasundan. Terima kasih sudah subscribe video ini. Buat yang belum, silahkan tekan tombol subscribe di sudut kiri bawah video ini. Bila video ini bermanfaat, kiranya berkenan untuk membagikan kepada teman-teman. Bila sanak saudara punya ide, pendapat atau pandangan yang dapat kita diskusikan tentang video ini, silahkan diketik di dalam kolom komentar. Terima kasih atas hadir dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam sukses, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.